Assalamualaikum teman-teman. Halo, kembali lagi sama kita yang pertama kali. Perkenalan ya. Oke. Perkenalan guys. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fajriyah. Saya dari kelas 10 IPS 3, nomor absen 12. Dan ini partner saya. Siapa? Perkenalkan, saya Upin Titipin. Enggak, canda. Canda guys, ntar apa? Perkenalkan, nama saya Mela Octaviana, nomor absen 13 dari kelas 10 IPS 3. Dan kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan salah satu materi materi. dampak pencemaran air. Oke, yang pasti dampak pencemaran air. Nggak dampaknya doang sih guys, seperti pengertian, penyebab, dan pencemarannya itu gimana. Kita akan menjelaskan lebih lanjut. Simak terus video kita dan jangan bosan-bosan, oke guys? Jangan bosan-bosan guys, oke? Oke. Pencemaran air yang berisi Pengertian, penyebab, dampak, dan pencegahannya. Air merupakan sumber daya alam terpenting di planet bumi sebagai menjadi esensi dari semua kehidupan. 2/3 dari permukaan bumi merupakan air, bahkan sekitar 60-70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Air terdapat di mana-mana. Jumlah air di bumi tetap air hanya berubah bentuk dan melalui siklus air adalah proses alami yang berkelanjutan di alam. Siklus air adalah pola di mana air lautan, laut, danau, dan lain-lain menguap dan berubah menjadi uap. Setelah melalui proses kondensasi dan presipitasi, air jatuh kembali ke bumi sebagai hujan termasuk salju. Pencemaran air. Pencemaran air adalah pencemaran badan air seperti lautan, laut, danau, sungai, air tanah, dan lainnya, yang biasanya disebabkan oleh aktivitas manusia. Perubahan dalam sifat fisik, kimia, atau biologis air akan memiliki konsekuensi yang merugikan bagi organisme hidup. Pencemaran air mengakibatkan krisis air tawar, mengancam sumber-sumber air minum dan kebutuhan penting lainnya bagi manusia dan makhluk hidup lain. Sumber pencemaran air dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu sumber langsung. Sumber langsung adalah sumber pencemaran yang secara langsung melepaskan limbah dan produk sampingan berbahaya ke sumber air terdekat tanpa pengolahan. Contohnya limbah pabrik, fasilitas pengolahan limbah, kilang, dan lain-lainnya. Yang nomor 2, sumber tidak langsung. Sumber tidak langsung yaitu polutan air bahan pencemar yang masuk ke badan air melalui air tanah atau atmosfer seperti hujan asam. Badan air dapat bercemar oleh berbagai macam zat, termasuk mikroorganisme, patogen, limbah organik yang dapat membusuk, nutrisi tanaman, bahan kimia beracun, endapan, panas, minyak bumi, dan zat radioaktif. Beberapa polutan air yang paling sering ditemukan antara lain limbah domestik atau rumah tangga, limbah industri, insektisida dan pestisida, deterjen, dan pupuk. Dampak pencemaran air. Polusi air dapat menimbulkan dampak negatif tidak hanya pada manusia, tetapi juga pada lingkungannya. Terdapat beberapa dampak pencemaran air diantaranya. Yang pertama, penyakit, kerusakan ekosistem, eutrofikasi, dan gangguan rantai makanan. Berikut ini penjelasan mengenai akibat pencemaran air. Yang pertama, penyakit. Pada manusia, minuman atau mengonsumsi air yang tercemar akan berakibat buruk pada kesehatan. Yang kedua, kerusakan ekosistem. Ekosistem sangat dinamis dan merespons perubahan lingkungan, bahkan yang terkecil sekalipun. Eutrofikasi adalah masuknya bahan kimia dalam badan air yang mendorong pertumbuhan alga atau gangga. Gangguan rantai makanan. Polusi air negatif pada rantai makanan. Pencegahan pencemaran air. Cara terbaik untuk mencegah pencemaran air dalam skala besar adalah dengan mencoba dan mengurangi efek bahaya. Ada beberapa perubahan kecil yang bisa dilakukan manusia untuk melindungi diri dari kemungkinan kelangkaan pasokan air bersih di masa depan. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah pencemaran air. Yang pertama, hemat air. Pemborosan air adalah masalah utama dunia yang manusia baru menyadari permasalahan ini.
Yang kedua, pengolahan limbah yang lebih baik. Mengolah limbah sebelum membuangnya ke badan air membantu mengurangi polusi air dan skala besar. Yang ketiga, penggunaan produk ramah lingkungan. Penggunaan produk ramah lingkungan maksudnya dengan menggunakan produk mudah larut yang tidak terus menjadi polutan. Manusia dapat mengurangi jumlah polusi air yang disebabkan oleh rumah tangga dengan penggunaan produk ramah lingkungan. Nah, itu guys, sedikit materi dari kami yang tadi saya jelaskan. Mohon maaf ya, bisa ada kesalahan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf lagi ya guys kalau tadi kita dalam menyampaikan kurang bagus dan kita menyampaikan perilakunya kurang baik. Mohon maaf jika ada salah kata, salah tingkah, ataupun salah mengeluarkan. Enggak canda ya guys. Emang dia tuh kayak gitu guys, sering disakiti sama cowok. Ya, biasalah anak muda zaman sekarang. Oke guys, terima kasih penyanyi-penyanyinya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.